Mari Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 5 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah, melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Fir'aun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga, Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas." Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Fir'aun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Fir'aun memukul mandor-mandor Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandor Israel kepada Fir'aun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berkata seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu, hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas.
Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Fir'aun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Fir'aun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan kau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangannya yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikian. Ya, silakan Bu Veronica lanjutkan. Satu Korintus 2 ayat 1-16. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Herliano dan Ibu Veronica. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini dengan judul Guna-guna Nabi Palsu. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Saudara, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ketulusan hati, saudara ya, dengan hati fah, pengharapan yang benar. Anda memang mengharapkan Tuhan minta terobosan hari ini. Tuhan minta sesuatu, ya. Makanya Tuhan senang ketika kita tiap hari berharap kepada Tuhan. Tuhan, beri aku sesuatu yang baru hari ini, Tuhan. Berikan terobosan, kekuatan untuk menghadapi hari ini. Berikan penghiburan untuk hari ini. Dalam masa kesesakan, dalam masa pergumulan hidupmu. Berikan rema yang baru supaya saya bisa meresponi dengan benar setiap hari, saudara ya. Respon yang benar setiap hari. Ya. Tapi kalau orang hidupnya agamawi itu susah loh, saudara. Anda kalau hidupnya dalam agamawi, Anda berpikir, ya sama-sama Tuhan ya. Anda sering ngomong Tuhan. Tetapi Anda sendiri, waktu ngomong Tuhan itu garing, saudara ya. Anda lihat ya, setiap raja, setiap pemimpin punya penasihat rohani. Baik itu orang ateis sekalipun, dia ada penasihat rohani loh, saudara. Ya. Orang ateis sekalipun dia punya penasihat rohani. Apa itu penasihat rohani? Orang-orang yang spiritual ini, walaupun dia ateis, lalu dia bikinkan sesuatu yang spiritual, yoga lah, terus nanti apalagi ya, zen lah, apa segala. Walaupun dia ateis, saudara ya, dia jadi meditasi lah, dia jadi apalagi, walaupun ateis, dia punya penasihat spiritual, saudara ya. Aneh ya, dia ateis, tapi dia punya penasihat spiritual. Nah, ketika kamu masuk ke dalam dunia spiritual yang tidak benar, maka kamu akan dihipnotis, saudara. Seperti Firaun, kenapa Firaun mempersulit orang Israel ini, saudara? Anda lihat sejarahnya orang Firaun ini ya, saudara ya. Ketika Yakub pertama kali masuk ke Mesir, Yakub dan anak-anaknya ya 70 orang. Nah, suatu ketika mereka bertambah banyak, tiba-tiba bertambah banyak ya. Ya kenapa nggak banyak? Ya mereka hidup di dataran Sungai Nil yang hijau dan mereka mengembalakan kambing domba, hidupnya sejahtera sekali mereka di sana, saudara ya. Di Goshen itu selalu rumputnya selalu hijau, bahkan di masa-masa kelaparan pun nggak ada gandum, nggak ada apa, rumputnya hijau. Makanya Yusuf itu sangat pintar ya. Kamu minta di Goshen jadi gembala, kita di gembala, wah pas banget nih. Kamu sana aja minta jadi gembala. Karena orang Mesir nggak mau jadi gembala. Pekerjaan yang hina. Padahal orang Israel kerjanya gembala. Wah, cocok bener nih. Nggak ada saingan.
Dan sekalipun ya, sekalipun itu apa namanya masa kelaparan itu bukan karena kekeringan yang luar biasa, bukan saudara ya, tapi karena wabah angin panas dan karu-karuan di situ ya. Tapi domba-domba itu semua ya karena dikosnya di dataran sungai ini cukup air, cukup domba itu yang penting cukup air sama cukup rumput saudara, pasti sehat domba itu ya, gampang banget ternak domba itu ya, yang penting cukup air cukup rumput, dikosnya itu cukup air cukup rumput. Nah karena mereka makmur hidupnya ya, mereka beranak pinak cepat sekali. Terus tiba-tiba pasukan nyerang dari Hitit saudara ya, dari Turki itu ya nyerang, wah pasukan kerajaan besar perang saudara. Mereka perang Mesir, Israel nggak mau ikut-ikut ya. Nah makanya kemudian dicurigai nanti kalau ada yang nyata lagi, sekarang Israel nggak ikut-ikut, harusnya kan Israel perang belain Mesir. Tapi serba salah saudara ya, karena orang Israel kalau perang ikut Mesir katanya nanti jangan-jangan nanti orang Israel malah belain musuh lagi. Akhirnya Israel diperbudak saudara, itulah kesalahan. Atas apa? Atas perintah dari si ini, perintah dari penyihir-penyihirnya yang namanya Janes dan Jambres. Nanti beberapa hari kita akan cerita tentang mantra-mantra ya, guna-guna hipnotis oleh agama, karena itulah agama mereka. Ya, Janes dan Jambres adalah penasihat spiritualnya Firaun, saudara ya. Dia dihipnotis, saudara. Raja yang bijak ini kemudian dihipnotis dengan spiritualisme, dengan agama. Nah, itulah, saudara, agamawi, sifat agamawi. Sifat agamawi itu membuatmu tidak berpikir dengan akal sehat. Sifat agamawi itu, ya, orang-orang Israel ini, ya, kan dianiaya oleh orang Mesir gara-gara mimpinya Firaun. Mimpinya Firaun lalu diterjemahkan di dalam spiritual Mesir bahwa Mesir akan dikembalikan oleh seorang Ibrani. Ya, makanya dicari semua anak-anak Ibrani, dibunuh semua. Ya, nah itulah kisahnya, saudara ya. Jadi seorang raja yang kemudian wisdomnya, hikmatnya itu ditutup oleh agamawi. Anda lihat orang negara-negara yang agamanya kencang, saudara ya, negara-negara ini kan miskin ya, karena hikmatnya, kecerdasannya ditunggangi oleh agama. Hidup kita sehari-hari juga sama. Kalau kamu masih agamawi, ya, maka kecerdasanmu jadi berkurang. Karena kamu agamawi, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Lupakan iya kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan dikit-dikit Tuhan. Ya, dikit-dikit Tuhan itu maksudnya begini ya. Nanti lata ya, aduh Tuhan Yesus. Dikit-dikit, aduh Tuhan Yesus. Ah, Tuhan Yesus. Dikit-dikit, haleluya. Dikit-dikit, wah. Nah itu tuh orang-orang itu orang-orang yang agamawi itu. Dan kemudian kalau ada orang ngomong, oh jangan, firman Tuhan bilang begini. Oh jangan, kita ini orang Kristen. Oh jangan. Nah, Anda amatin ya. Karena apa, saudara? Karena gaya hidup orang Kristen itu bukan di omongan, tapi di praktek, saudara. Ya, gaya hidup orang Kristen itu bukan di omongan, tapi di praktek. Oh, saya doa. Dulu pernah dia masuk sini nyelonong ya. Coba kalian di sini ada nggak punya kehidupan doa pribadi? 1 jam saja ngajari kita di sini ya. Pagi-pagi sebelum kita mulai. Saya bilang, waduh, di sini mah kita nggak ada ritual-ritual begitu. Saya bilang begitu ya. Wah, orang ini kaget ya, saudara ya. Oh, kan kita perlu. Wah, itu ajaran lama, itu salah semua. Saya 3 jam sehari dulu. 4 jam saya dulu sehari doa, saudara ya. Serius. Saya SMP, SMA itu sehari 4 jam ya, saudara ya. Selama 3 tahun itu jalan. Efek nggak? Enggak. Bikin saya jadi munafik. Ya, sekolahnya tak karu-karuan. Bayangin sehari doa 4 jam. Ya, di sekolah saja dari jam 7, berangkat dari jam 6 sampai jam 2 baru pulang. Tambah 4 jam, berarti jam 6. Ya, terus saya persekutuan doa sampai jam 10 malam. Lalu belajarnya kapan? Udah gitu, saya tiap sore masih bantuin orang tua yang ada ya. Jadi doanya tunda malam. Aduh, nggak karu-karuan tuh, saudara ya. Salah, saudara ya. Salah.
Makanya ada orang yang ngajari ke gereja tiap hari kemarin ya, di tempat TikTok itu ya. Oh, saya sekarang ke gereja tiap hari. Oh, salah. Ke gereja seminggu sekali saja. Salah. Tapi saya harus firman Tuhan. Firman Tuhan kamu nggak usah datang ke gereja, kamu dengerin di YouTube. Coba bayangin kamu pergi setiap hari ke gereja. Waktumu habis di jalan, waktu kamu di gereja. Lalu kehidupan kamu yang lain seperti apa coba? Tapi saya rindu, ya, kamu kalau rindu firman Tuhan dengan YouTube, baca firman Tuhan sendiri. Karena yang paling penting kamu melakukan firman Tuhan. Ketika kamu jadi agamawi, kecerdasanmu langsung hilang, akal sehatmu hilang, saudara. Percaya saya. Berserah kepada Tuhan itu, bukan kamu membabi buta pergi ke gereja, enggak, saudara ya. Berserah kepada Tuhan, ketika kamu sudah melakukan yang terbaik dari hidupmu, lalu kamu serahkan sama Tuhan. Kamu doakan Tuhan, aku sudah melakukan satu yang jujur, satu dengan kerendahan hati, ya, dan saya menghindari semua yang nggak baik, yang berliku-liku, ya. Kamu sudah rendah hati ya, kamu sudah jujur, kamu sudah rendah hati, sudah jujur, sudah melakukan yang terbaik, lebih dari yang semestinya kamu lakukan. Setelah itu kamu serahkan sama Tuhan hasilnya. Itu namanya berserah. Bukan terus kamu udah serahkan sama Tuhan lalu kamu males-malesan. Banyak orang ya serahkan sama Tuhan lalu dia bermalas-malasan. Tuhan memberkati enggak? Banyak orang berpikir kalau kamu serahkan sama Tuhan tiap hari kamu berdoa, Tuhan akan memberkati kamu tanpa kamu harus bekerja. Itulah pikiran orang agamawi, saudara. Yang penting pelayanan di gereja. Yang penting berdoa. Kamu berdoanya berjam-jam, menikmati hadirat Tuhan. Nah, kemarin waktu di TikTok juga saya tanya ya, coba kamu definisinya menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita nyanyi menyembah Tuhan di kamar, salah kamu. Hadirat Tuhan, waktu kita sambil jalan pun kita merasakan hadirat Tuhan. Kamu merasakan damai sejahtera, bahkan di dalam tekanan, di dalam fitnahan. Iya, begitu saya lepas, begitu saya nggak berdoa lagi, saya ketika difitnah saya jadi pemarah, nah itu berarti kamu delusi. Saya ulangi ya, kamu tiap hari menyembah Tuhan. Wah, pas menyembah Tuhan, terus kamu difitnah, untuk kamu menghadapi masalah, terus kamu senang, kamu berdoa lagi. Itu kan diajari di gereja kan begitu kan. Terus kalau kamu lupa berdoa beberapa hari, kamu jadi panasan tuh, jadi kalap tuh, jadi ngamukan. Itu delusi, saudara. Itu kamu tidak merasakan hadirat Tuhan. Kamu itu ngawur, itu salah, saudara, ya nggak begitu. Saya dulu diajari juga begitu. Masuk kamar sembahyang, berdoa. Ya, 3 jam katanya Ishak Leo dulu kan. 4 jam sehari. Siapa yang doa 4 jam sehari? Pak Alex ya. Pak Ishak Leo itu 6 jam sehari. Pak Alex itu 4 jam sehari nyembah Tuhan. Saya dulu diajarnya begitu. Nah, ini wajah tetap panas, saudara ya. Saya sampai SMA tetap beringas, saudara ya. Tetap panasan saya. Saya baru tahu yang namanya hadirat Tuhan itu bukan seperti itu. Hadirat Tuhan itu, ya, karena kamu hidup memutuskan, ya, untuk menyerahkan. Bukan di kamar, saudara. Tahunya kamu sudah menyerahkan ketika kamu menghadapi. Kamu di kamar itu, ya, 1 jam paling lama, saudara. Pergumulan hidupmu, meditasi, kamu tenang, membaca firman Tuhan, luangkan waktu. Tapi jangan berlama-lama, kamu harus kerja. Makin lama kamu bersama dengan Tuhan, kamu kerjanya sedikit saja. Itu saya dulu diajarnya gitu. Salah, saudara ya. Kamu kerja di kamar, kamu 1 jam saja. Ya, baca firman Tuhan, kamu renungkan, ya, tiap malam, ya, kamu renungkan, atau tiap pagi, kamu ada waktu. Atau ya di dalam waktu kamu kesendirian, kamu kapan? Waktu setir mobil. Saya mah kalau setir mobil saya sambil dengarkan firman Tuhan ya, sambil nyembah Tuhan. Senantiasa itu yang namanya hadirat Tuhan, saudara ya, senantiasa. Bukannya berjam-jam di dalam kamar. Ya, bukannya berjam-jam di dalam kamar. Ada masanya kita retreat, ada masanya ya. Tetapi bukan tiap hari kamu berjam-jam, kan, saudara. Karena kekristenan adalah kehidupan kita. Bukan ritual yang kamu di dalam kamar itu, tetapi ketika kamu keluar,
menghadapi orang, kamu merasakan hadirat Tuhan. Ketika kamu memutuskan, saya akan meresponnya dengan mengalah. Jadi kamu setiap hari pun, ya, menghadapi serangan-serangan itu, kamu bisa punya hati yang rela. Sehingga otakmu selalu sehat, waras. Ketika kamu dipenuhi dengan agama, ya, otak kamu nanti tidak waras, saudara. Kamu tidak tahu bagaimana harus bekerja, kamu tidak tahu bagaimana harus bertindak. Karena kamu dipenuhi dengan agama. Maunya shortcut, saudara ya. Orang yang dipenuhi dengan agama itu nggak tahan dengan proses. Ya, dia maunya shortcut tapi nggak dapat, lalu dia mencari pembenaran agama lagi. Jangan, ya. Kalau ada doamu, ya, nggak dijawab-jawab sama Tuhan, bisa jadi memang karena doamu yang salah. Ya, kamu berhenti, kamu introspeksi dulu. Ya. Kadang-kadang, ya, kita imani saja. Kayak kemarin ya, si Luka Tambunan masuk ke Zoom, masuk ke TikTok. Ada orang berdoa syafaat melihat Luka Tambunan pakai Rolls Royce. Sebentar. Memang di surga ada Rolls Royce. Saudara, Yesus aja naiknya awan-awan kok, ini pakai Rolls Royce, saudara. Yesus aja di awan-awan, ini pakai Rolls Royce, saudara, katanya. Sebentar. Itulah yang selama ini kita pikirkan, kan? Kenikmatan seperti itu. Oh, kita harus diberkati dengan kenikmatan, ya. Seperti Abraham, berkat Abraham. Sebentar, Yesus aja di dunia naiknya keledai. Nanti di surga datangnya naik awan. Di dunia naiknya keledai. Lah kamu mau naiknya Rolls Royce, saudara ya. Aduh, ini ada yang salah ini, saudara ya. Nah, kenapa? Karena kamu hidup dalam agamawi, saudara. Hiduplah di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Kamu perlu baca Alkitab. Baca Alkitab kan perlu waktu, ya kan? Makanya saya bilang 1 jam, karena Tuhan Yesus kan bilang berjaga-jaga 1 jam. Karena baca Alkitab itu kan perlu waktu. Nggak mungkin kamu sambil setir mobil sambil baca Alkitab. Bisanya sambil setir mobil, kamu dengarkan Alkitab. Ya. Itu tips. Kalau kamu ditinggal di Jakarta, bangun jam 5 pagi, ya kan? Kamu sambil di jalan, kamu setel Alkitab audio, saudara. Terus sepanjang jalan atau setelah lagu rohani. Ya, setelah Alkitab dulu, kamu target berapa pasal. Ya, targetnya 1 pasal, atau 5 pasal. Kamu dengar sampai selesai. Kamu sambil dengarkan firman Tuhan, ya. Terus, kamu dengarkan lagu rohani, lagi di jalan. Supaya otak kamu itu semua, ya, ambience-nya itu semua dibawa, ya, kepada hal yang rohani. Itu kan hanya merefresh otak kita pagi-pagi semua, ya. Sehingga refleksmu ketika disalib gak sumpah serapah, ketika kamu dipotong jalan, nah, dan kamu hari-harimu pun jadi enak. Kalau kamu naik bis umum, ya tiap hari berangkatnya naik bis kota, naik transportasi umum, pakai headset, dengarkan Alkitab audio atau lagu rohani. Gitu ya. Waktu-waktu senggang, ya, penuhi hidup dengan sesuatu yang baik, yang positif, ya. Ya salah satunya lagu-lagu rohani, Alkitab. Kalau Anda dengarkan khotbah-khotbah yang baik, ya. Tapi ingat, jangan khotbah-khotbah yang menawarkan ini ya, menawarkan kemudahan hidup. Nggak ada hidup yang mudah. Hidup itu penuh dengan perjuangan. Ya, tetapi responmu yang tepat selalu saya bilang rendah hati, jujur, ya. Rendah hati, jujur, rajin, ya, kerja keras. Percaya saya, kamu akan berhasil. Kamu akan melewati masa-masa sulitmu. Jangan malas, saudara ya, harus bekerja. Banyak sekali orang sakitnya tidak seberapa, tapi malasnya minta ampun. Ya, nggak mau kerja dikit-dikit, nggak mau kerja dikit-dikit, nggak mau kerja. Duh, saudara, kerja itu enak. Ya, kalau kamu malas-malasan bingung, nanti tiba-tiba hidupmu berlalu tanpa karya, tanpa hasil, kamu bingung, nanti tiba-tiba kamu udah tua. Hidupmu cuma nunda-lundu situ terus ya. Bekerjalah, saudara, berkaryalah. Minimum sehari 6 jam. Diusahakan bisa 6-10 jam. Ya, jangan lebih dari 12 jam juga salah. Tapi kamu kurang dari 6 jam berarti nggak sehat juga. Saya tiap hari selalu ya, sibuk sekali ya saya ya. Sehingga saya selalu menghasilkan karya-karya. Ya, bahkan yang buat anak saya, buat
komunitas saya ada karya-karya, kan setiap orang talenta. Oh bukan, saudara, tiap orang itu yang semua orang yang dipenuhi cinta pasti menghasilkan karya. Kalau kamu tidak berkarya, jangan-jangan kamu nggak penuh dengan cinta. Serius, saudara ya, orang yang penuh dengan cinta hidupnya selalu berkarya. Anda lihat seniman-seniman yang penuh cinta hidupnya berkarya. Kebencian juga menghasilkan karya, tapi suram, ya. Kebencian juga ya. Tetapi karya-karya yang indah itu dihasilkan dari cinta yang melimpah. Baik itu seni, baik itu karya teknik, karya apa saja, konstruksi, semua dihasilkan dari cinta, saudara. Kalau kamu penuh cinta, kamu akan moodnya baik, sehingga karyanya selalu indah, saudara ya. Hiduplah penuh dengan cinta. Kalau kamu nggak penuh dengan cinta, kreativitasmu akan berkurang, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang agamawi ini kemudian ya dia akan seakan-akan mengenal Tuhannya. Dia kira dia kenal Tuhannya. Semua orang agamawi mengklaim dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya kan? Coba di TikTok Anda ngikuti yang TikTok ya, judulnya live TikTok. Ya, selalu ya saya tulis TikTok, ada TikToknya. Semua orang-orang agamawi mengklaim dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu saya tanya, buahnya apa? Nol, saudara. Karena agamawi itu tidak menghasilkan buah. Ya, dulu sudah saya bilang, itu adalah masturbasi rohani. Intim, ginosko, intim, ya, selalu menghasilkan buah. Suami istri intim, ya punya anak. Kita cerita teori normal ya, bukan yang, wah dia mandul Pak ya, itu jangan cerita itu. Suami istri kalau intim pasti punya anak. Kalau nggak intim, ya masturbasi dia. Dia nggak punya anak. Ya, kalau kamu intim dengan Tuhan Yesus, pasti kamu punya buah hasil. Nah, itulah karya. Nah, tetapi ada orang yang hidupnya agamawi sekali, Tuhan, terus ngomongnya Tuhan, terus. Tapi Anda lihat ya, ini bullshit. Nggak ada buahnya. Nah, orang begini itu biasanya juga akan mencelakakan kamu, saudara. Ya, lihat aja Tuhan, terus ngomongannya ya. Makanya di rumah saya itu nggak ada simbol-simbol agama. Kenapa? Saya menghindarkan anak saya dari kehidupan agamawi. Saya ajari dia tentang doa-doa yang hidup, doa yang dari hati. Kehidupan pengikut Kristus yang benar-benar mengikut Kristus itu apa? Ya, ada pengampunan, ada berkat, ya kan? Kerendahan hati. Simpel sudah kita nyanyikan ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, bersahaja dalam hidup setiap hari, ya kan? Hidup sederhana, ya, rendah hati, sudah kita nyanyikan, saudara. Makanya hiduplah selalu di dalam kehidupan Kristus. Kalau itulah yang disebut dengan keintiman. Kamu hidup bareng-bareng saya sama anak tiap hari jalan gandengan, hidup. Ya kan? Itulah keintiman, saudara. Ya. Berjalan. Kalau anak berhenti, saya berhenti. Kalau saya jalan, anak ikut jalan. Gantian, saudara ya. Saya pergi ke Bali, anak di Bali. Saya pergi ke Eropa, anak pergi ke Eropa. Itulah keintiman. Ya, artinya tiap hari berjalan di kehidupan sehari-hari kita. Keintiman itu seperti itu. Keintiman itu jadi bukan kehidupan ritualmu. Ya, kamu pasang foto anak. Saya pasang fotonya anak gede-gede. Dia baru tak ciumin terus. Ya, nggak menghasilkan buah, saudara. Ya, namanya hubungan jarak jauh. Ya kan, long distance relation. Nah, tapi nggak menghasilkan buah. Harus dekat. Harus tiap hari bareng. Kamu kalau tiap hari ciumin foto pacarmu, apa suamimu, istrimu, ya nggak bakal berbuah. Ya kan, yang ada, apa saudara, fotonya luntur. Ya kan. Harus intim bersama terus setiap hari, ada di sini, di mana Yesus ada, kamu ada di situ. Kalau Yesus ada di situ, ketika ada masalah, kamu apa yang harus aku lakukan Tuhan? Simpel, pasti jawabannya apa? Hati. Jangan balas. Pasti jawabannya apa? Jangan takut, ayo yang jujur. Ayo hidup sederhana. Begitu kamu hidupnya mewah-mewah, saya jamin kamu tidak intim sama Tuhan. Karena begitu harta, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Mamon berkuasa, Tuhan Yesus nggak akan ada di situ. Ya kan?
Nah, makanya Paulus berkata, ya, yang tahu Tuhan cuman rohnya Tuhan. Kamu bagaimana? Yang tahu Tuhan, yang ginosko Tuhan, hanya rohnya Tuhan. Makanya kamu harus ada roh Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu yang ada di situ adalah materi, kamu tidak akan punya maunya Tuhan. Oh, tapi Abraham perjanjian lama kaya raya. Iya, itu perjanjian lama. Roh Tuhan tidak tinggal bersama dengan kita. Tapi Bapa berfirman kepada nabi-nabinya. Tapi zaman perjanjian baru, Roh Kudus, Roh Bapa bersama kita, tinggal di dalam kita. Dan dia hanya tinggal pada orang-orang yang rendah hati. Enggak. Kalau orang yang bergaya hidup mewah nggak mungkin rendah hati, saudara. Anda duitmu banyak, Tuhan tidak menyalahkan. Hartamu banyak, Tuhan nggak salah. Tapi ketika gaya hidupmu yang luar biasa, itulah yang jadi salah. Orang-orang yang intim dengan Tuhan, gaya hidupnya akan simpel, sederhana, saudara. Serius, saya sudah banyak ketemu orang-orang kaya yang lahir baru. Begitu dia lahir baru, dia langsung gaya hidupnya jadi sederhana. Kamu lihat pendeta-pendeta yang parlente, saya jamin dia tidak intim dengan Tuhan. Kamu menghakimi, iya saudara, itu firman Tuhan yang bilang. Orang-orang yang bergaya hidup mewah itu tidak ada Tuhan di dalamnya. Itu dibilang masuk neraka kok. Dibilang dalam Petrus sama Paulus, 2 orang loh yang ngomong. Jadi, apa saudara, intim dengan Tuhan itu bukan kehidupan agamawi. Intim dengan Tuhan itu adalah gaya hidup kita, saudara. Setiap hari. Ya, bagaimana kamu punya cinta terus setiap hari. Respon-responmu terhadap masalah, ya, itu menunjukkan kamu intim apa enggak. Dimulai dari duduk baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Ya. Tapi bukan berjam-jam cuma nongkrongin Alkitab, kecuali kamu lagi libur atau kamu ada janda duda sendirian, anakmu sudah tidak ada, semua kamu hidupnya sendirian, waktu-waktumu. Tapi kalau kamu masih muda, tetaplah bekerja, jangan jadi pertapa, jangan jadi petapa kamu di gua, ya, umur masih 40 tahun, kamu menduda menjanda, terus kamu tinggal di gua, mintanya dikasih sembako. Tidak boleh juga, kamu masih, yang namanya janda itu sudah di atas 60 tahun, katanya Paulus. Kalau kamu belum 60 tahun, ayo kerja. Di sini usia pensiun 67 tahun, saudara masih kerja. Ya, masih kerja. Semangat, ayo. Bantu dulu di yayasan. Bantu dulu, kerja. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan di yayasan. Kita lagi cari orang ya banyak sebanyak mungkin ya. Karena dari kemarin yang pelayanan orang itu lagi ya. Jangan, kita mau sebanyak-banyaknya. Kantor kita luas ya. Kantornya gede banget, nggak ada yang ngisi, nggak ada orang datang gitu, saudara ya. Si Marcel sama si siapa namanya, Sanung sendirian. Ya, kasihan, kantor kita luas sekali, saudara ya, gede banget, dan nggak ada yang datang. Ayo, kita butuh pelayanan ya, untuk masuk ke Baduy, untuk pergi ke Kalimantan, pergi ke Mentawai, pergi kemana, aduh saudara, ayo, mas bergabunglah dengan Damar Kasih. Kalau kita nggak bisa tanam orang di sana, jadi orang di sini, dan kita bolak-balik pergi ke sana untuk mengawasi proyek-proyek kita. Anda yang pensiun dini, ayo bergabung. Anda yang masih muda-muda, belum bekerja, ayo bergabung. Ya gratisan dulu, melayani Tuhan. Tapi kan yang penting ongkos pergi ke sana dibayari. Tuhan Yesus memberkati.